Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang kembali sudah bersama-sama dengan kami, Anda yang dari Amerika, dari Indonesia, dari Malaysia, dari Eropa yang sudah kembali memiliki kesempatan indah kita ya untuk dapat berbakti bersama-sama pada saat ini. Seperti biasa kita akan mendengarkan satu lagu pujian dan kemudian kita akan ikuti doa buka yang akan dibawakan oleh ibu saya, Ibu Neti Rantung Hendriks. Silakan, Dek. Kita bersyukur kepada anak-anak muda kita dari Pemuda Advent Bogor yang sudah membawakan satu lagu yang begitu indah. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh ibu saya, Ibu Neti Rantung Hendriks. Silakan, Mi. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang bersemayam dalam tahta kerajaan surga, Tuhan yang kami sembah siang dan malam, kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan, oleh karena kasih-Mu kami dapat berkumpul kembali untuk mempelajari, untuk berbakti dan mempelajari firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kehadiran kami semua melalui Zoom maupun melalui live stream, dan kiranya Tuhan memberkati juga terlebih bagi Pendeta Stephen Rantung yang akan membawakan pelajaran sekolah sahabat sebentar. Kiranya Tuhan kuasai oleh Roh Kudus-Mu, dan bahkan kami sekalian yang hadir juga mendapatkan kekuatan iman kami melalui Roh Kudus. Berikan kami pengertian dan memberikan kami pengertian dan juga berkat surga yang kami dapat nikmati pada malam hari ini. Tuhan kiranya memberkati kami sekalian ya Tuhan, dan kiranya kami boleh hidup lebih dekat lagi kepadamu,
terlebih oleh karena Tuhan adalah juru selamat kami dan juga penebus kami yang memberikan kami keselamatan. Terima kasih Bapa, berkatilah semuanya, semua yang tergabung dalam acara ini, dan terlebih alat-alat yang dipakai, kiranya semuanya dapat bekerja sama dengan kuasa surga untuk dapat memberikan kami kekuatan dan memberikan kami pengertian. Terima kasih Bapa, kami persembahkan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih pada ibu saya, Ibu Mami atau Ibu Neti Rantung Hendriks yang sudah membawakan doa buka pada saat ini. Baik, saudara sekalian, kita sudah mempelajari tentang Abraham ya di pelajaran kita pada hari Senin malam waktu Amerika, dan pada hari Selasa malam ini ya, kita akan mempelajari tokoh lainnya yaitu Musa ya, yang percaya pada yang tidak kelihatan. Kita berbicara tentang iman, seringkali kita berpikir bahwa yang bukti dari segala sesuatu itu adalah kalau kita sudah melihat atau meraba. Tetapi kalau kita lihat Musa, dia justru percaya pada yang tidak kelihatan. Ya, kalau kita melihat bagaimana Musa, kalau dia hanya melihat apa yang kelihatan, wah mungkin dia tidak akan mau bersama-sama dengan umat-umat Tuhan pada saat itu. Tapi mari kita lihat ya, pada pelajaran kita pada malam hari ini dengan satu judul, Musa yang percaya pada yang tidak kelihatan. Moses believing in the unseen. Ya, mari kita langsung baca. Bacalah Ibrani 11 ayat 20 sampai 28. Apa yang dilakukan saksi-saksi iman ini? Bagaimana tindakan mereka itu terkait dengan harapan dan hal-hal yang tidak terlihat. Saya ingin memfokuskan pandangan kita bukan dari ayat 20, tapi dari 23 sampai 28 yang secara spesifik kita akan membahas tentang Musa, ya, tentang Musa. Di sana firman Tuhan katakan, karena iman maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya, karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya, dan mereka orang tua ini tidak takut akan perintah raja. Perintah raja apa? Semua anak laki-laki harus dimusnahkan, harus dibunuh. Oleh sebab apa? Supaya karena keadaan mereka itu semakin bertambah banyak di Mesir. Mereka itu hanyalah pendatang dan kemudian dijajah oleh orang-orang Mesir, dan karena semakin banyak maka harus ada genocide, harus dibunuh lah, khususnya anak-anak laki-laki. Tapi mereka tidak takut akan perintah raja. Ayat 24. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Nanti kita lihat apa signifikansi daripada hal ini. Dia menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus, dihina sebagai pengikut Kristus dengan kata lain ya, sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Dari semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ini satu kata yang kita akan coba untuk pelajari pada malam hari di bagian tambahan tentang upah tersebut. Ayat 27. Karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ayah Musa, nanti juga kita akan baca ya. Ayah dan ibu Musa tidak takut akan perintah raja, dan Musa sendiri tidak takut akan murka raja. Tidak takut akan murka raja. Ia bertahan. Firman Tuhan kata, ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Diulang-ulang ini ya. Apa yang tidak kelihatan, apa yang tidak kelihatan. Tapi itulah iman tersebut ya. Itulah iman tersebut. Karena iman, maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah pada saat mereka dikeluarkan dari Mesir. Kisah dalam Anda bisa membaca dari kitab Keluaran bagaimana pada saat orang Israel keluar dari Mesir, mereka harus mengadakan apa? Pesta Paskah, dan bukan pesta tapi makan Paskah ya, pelepasan ya, Passover ya. Pemercikan darah supaya anak-anak sulung mereka juga tidak mati ya. Supaya seperti ayat kita katakan, supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Nah, pelajaran kita katakan bahwa Musa adalah contoh utama kedua dalam pasal iman ini. Kehidupan Musa diperkenalkan dan diakhiri dengan 2 tindakan menantang raja. Orang tuanya menyembunyikan Musa ketika dia lahir karena mereka tidak takut akan perintah raja. Dan Musa meninggalkan Mesir, ia tidak takut akan murka raja. Akan tetapi,
tindakan Musa yang paling penting adalah bahwa dia menolak disebut anak putri Firaun. Referensi kepada ibu angkat Musa sebagai putri Firaun menunjukkan bahwa ia dicanangkan untuk menjadi Firaun berikutnya. Mungkin ada yang bertanya ya, nanti seperti saya katakan pelajaran kita untuk pelajaran sekolah sahabat ya edisi berikut setelah ini ya. Setelah kitab Ibrani kita akan mempelajari tentang kitab Kejadian dan kita akan muncul dalam kitab Kejadian ya. Dan nanti juga kita akan lihat bagaimana pada saat Yusuf diterima di dalam kitab Kejadian, Yusuf diterima di Mesir ya dan menjadi perdana menteri. Kenapa Yusuf bisa jadi perdana menteri? Apa karena hanya karena mimpinya? Tentu saja karena mimpinya. Itu yang utama dan pertama dan utama. Tetapi kemudian kita juga dapati bahwa pemerintah di Mesir itu seringkali bukan orang asli Mesir. Ya, seringkali bukan orang asli Mesir. Ada juga pendatang-pendatang lainnya, dinasti-dinasti yang bersekutu dengan Mesir, dan mereka juga dapat giliran untuk memerintah atau menjadi pemerintah, menjadi Firaun di Mesir. Dan salah satu juga yang dapat diasumsikan adalah bahwa Firaun, dinasti Firaun di zaman Yusuf dan di zaman Musa adalah dinasti yang mungkin kemungkinan besar bukan orang asli Mesir. Sehingga tidak heran Yusuf dapat menjadi perdana menteri dan Musa juga dapat menjadi seorang apa? Menjadi seorang Firaun karena dia sudah diangkat oleh putri Firaun. Tapi itulah pelajaran nantinya ya. Pelajaran kita nantinya. Pelajaran sekolah sahabat kita kemudian katakan, Musa bagaimanapun rela meninggalkan kemungkinan menjadi penguasa bangsa yang paling berkuasa pada saat itu. Dan sebaliknya, gantinya dia menjadi seorang Firaun, dia menjadi pemimpin budak-budak yang baru dibebaskan, yaitu pengungsi yang sebenarnya. Bandingkan Ibrani 11 ayat 24 sampai 27 dan Ibrani 10 ayat 32 sampai 35. Apa persamaan antara situasi penerima asli Ibrani, orang-orang yang ditulis oleh Rasul Paulus yang menerima kitab Ibrani dan pengalaman Musa? Kita sudah baca tadi ya tentang Ibrani 11 ayat 24 sampai 27 bagaimana Musa ditolak disebut putri Firaun. Dia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah karena ada pandangannya yang ia arahkan kepada upah, kepada apa yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupannya ya. Dia sudah bergaul dengan Tuhan ya dan dia ingin terus memiliki upah tersebut ya. Nah, kenapa itu dibandingkan dengan Ibrani 10 ayat 32 sampai 35? Karena seperti yang kita sudah mulaikan pada saat kita memulaikan pelajaran sekolah sahabat kita mula-mula ya, bahwa penulis kitab Ibrani Rasul Paulus sedang menulis kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan aniaya, sedang menderita. Keadaan mereka saat itu, sementara itu adalah keadaan yang menderita. Menderita karena penganiayaan, karena kesesakan hidup yang mereka alami. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus mengingatkan mereka, ingat pahlawan-pahlawan iman. Ya, mereka menderita, mereka tidak melihat kekayaan yang sedang mereka alami sebagai tujuan akhir mereka. Jadi mari Rasul Paulus mengajak mereka untuk berfokus kepada apa? Upah nantinya yang akan mereka peroleh. Berfokus kepada surga, berfokus kepada apa yang Tuhan sudah siapkan. Yesus yang berada di Ka'bah surga, yang menjadi pengantara kita, yang menjamin keselamatan kita, dan sudah mempersiapkan upah bagi kita. Itulah penekanan kitab Ibrani. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus menulis dalam Ibrani 10 ayat 32 sampai 35. Ingatlah akan masa lalu. Ya. Sesudah kamu menerima terang pada mulanya, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Lalu ayat berikutnya, memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu, kenapa kamu oke-oke saja waktu hartamu dirampas? Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu. Karena besar upah yang menanti dari kepercayaanmu tersebut. Jadi poin ide yang sama telah diberikan. Seperti Musa melihat upah, maka Rasul Paulus memberikan kekuatan pada orang-orang dari tulisannya supaya tetap kuat. Tetap melihat upah tersebut yang mungkin dilihat hanya dengan kacamata iman, bukan dengan mata duniawi atau mata yang
fisik kita, tapi dengan kacamata iman. Nah, kebesaran Musa adalah bahwa ia mampu melihat melampaui janji-janji Raja Mesir dan melihat ke arah yang tidak kelihatan, yaitu janji-janji Tuhan. Kitab Ibrani mengatakan kuncinya adalah bahwa pandangan Musa itu tertuju kepada upah, bukan kepada apa yang dia dapat lihat sementara di Mesir. Wah, apa yang dapat dia lihat? Kalau Anda memiliki satu kesempatan waktu kami masih berada di Ethiopia, kami memiliki kesempatan karena Ethiopia itu bertetangga dengan Mesir. Jadi tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan, kalau kami setiap tahunnya diminta untuk pulang ke Indonesia atau ke Amerika, ke Filipina, ke rumah orang tua ibu istri saya atau ke rumah orang tua ayah saya di Amerika, maka kami dapat mengambil pesawat yang satu tujuan tapi dengan bisa singgah sementara misalnya di Mesir. Dan pada saat kami mengambil kesempatan untuk melihat Mesir, waduh, Anda akan melihat begitu hebatnya peninggalan-peninggalan Firaun Mesir, entah itu piramid di Giza, atau kalau Anda pergi ke Karnak Temple atau Luxor Temple di Luxor, maka akan Anda melihat begitu megahnya istana-istana yang telah dibangun oleh Firaun-Firaun Mesir, seperti Karnak Temple atau Luxor Temple, dan Anda akan sangat kagum. Ya, jika Anda suatu waktu memiliki kesempatan untuk pergi ke Israel atau dan juga ke Mesir, saya berharap Anda pergi lebih dulu ke Israel, karena di Israel itu tempat-tempat di mana Yesus pernah ada itu mungkin tidak semegah yang seperti kita bayangkan, karena misalnya di Bukit Golgota itu sudah bukan lagi ada salib Yesus, nggak ada lagi. Semuanya itu sudah menjadi apa ya? Sudah menjadi gereja-gereja, ada gereja Ortodok, gereja Katolik, gereja Ethiopian Koptik dan lain sebagainya. Jadi tidak ada lagi yang bersejarah lagi. Tapi kalau Anda pergi, lebih baik Anda pergi dulu ke tempat yang sudah hilang sejarahnya, baru kemudian Anda pergi kemana? Anda pergi ke Mesir. Kalau Anda putar, Anda pergi ke Mesir, lalu Anda pergi ke Israel, maka rasa megahnya itu hilang. Rasa keindahan daripada Israel itu jadi hilang. Kenapa? Sudah ditutup oleh keindahan kemegahan di Mesir. Jadi begitu hebat sekali sisa-sisa peninggalan yang ada di Mesir, sehingga kalau Anda pergi, Anda akan sangat terkagum-kagum dengan kehebatan daripada Firaun. Tapi bayangkan, semua kehebatan Mesir ini tidak ada artinya. Tidak ada artinya bagi Musa, ya, karena dia melihat yang lebih besar, lebih megah daripada piramid di Giza, Karnak Temple, Luxor Temple. Itu adalah apa yang Tuhan sudah siapkan bagi Musa, ya. Jadi kekayaan Mesir itu tidak ada apa-apanya. Nah, upah ini adalah upah yang sama yang disebutkan dalam Ibrani 10 ayat 35 yang telah dijanjikan Tuhan kepada semua orang yang percaya kepadanya. Kata-kata Paulus tentang keputusan Musa pasti bergema dengan kuat di hati para pembaca aslinya, pembaca kitab Ibrani, ya. Mereka telah menanggung celaan dan hinaan karena iman mereka kepada Kristus. Mereka juga telah menderita dan kehilangan harta benda mereka. Dan beberapa di antara mereka itu berada dalam penjara. Dan secara paralel, Musa memilih untuk menderita dengan umat Tuhan, menukar kekayaan Mesir dengan menanggung penghinaan yang terkait dengan Kristus. Karena Musa percaya, karena dia percaya bahwa upah Kristus itu lebih besar dari apapun yang ditawarkan Mesir. Ya. Apapun yang ditawarkan Mesir. Apa saja pergumulan yang Anda hadapi karena iman Anda, apa yang harus Anda korbankan untuk itu? Mengapa pada akhirnya upah itu sepadan? Bahkan jika Anda tidak melihatnya, Pak, sekarang, ya, apa pergumulan kita saat ini? Pertanyaannya, apakah pergumulan kita, mungkin Anda di Amerika tidak ada penganiayaan secara fisik karena kepercayaan Anda, kita masih bebas seperti di banyak tempat di dunia ini mungkin masih bebas, tapi ada tempat-tempat lainnya yang untuk bergereja saja takut untuk apa? Dihancurkan dan lain sebagainya atau diserang. Ya, pergumulan kita banyak, tapi mungkin di Amerika ini pergumulannya itu adalah masalah finansial, kebutuhan-kebutuhan finansial untuk apa yang dapat kita lakukan. Tapi apapun pergumulan kita, jangan kita menerima tawaran Firaun, menerima tawaran dunia. Aduh, kerja overtime hari Sabat, hari Sabtu kerja overtime dibayar 3 kali lipat dan lain sebagainya. Apakah pergumulan itu sepadan? Ya, apakah apa yang Anda dapat pada saat Anda menjual iman Anda itu sepadan dengan upah
Yang mungkin jangan hanya berbicara tentang nantinya ya, tentang nantinya yang kita bisa dapat, tapi mari kita berbicara tentang kesehatan kita karena kita memiliki satu hari istirahat, kesehatan mental kita karena kita bisa memiliki hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama pada hari Sabat secara khusus. Begitu banyak hal yang indah. Yang kalau Anda harus gunakan hari Sabat sekalipun, misalnya Anda harus overtime bekerja, dan akhirnya apa ujung-ujungnya? Ya Anda kirim mungkin untuk keluarga, mereka mungkin senang-senang di Indonesia, tapi Anda mungkin jatuh sakit di sini. Ya Anda jatuh sakit, Anda masalah ketekanan mental dan lain sebagainya. Akhirnya ujung-ujungnya Anda tidak nikmati semuanya tersebut. Jadi tidak ada bandingannya dengan kedamaian, sukacita yang Tuhan dapat berikan sekarang, dan khususnya upah yang lebih besar. Upah yang lebih besar yang dapat Anda peroleh. Jadi jangan kita kalau hanya melihat seperti Musa, kalau kita melihat kemegahan Mesir, waduh, mungkin kita bilang, wah saya nggak akan pergi ke tanah perjanjian yang Tuhan tawarkan untuk saya. Itu di tanah perjanjian itu kita masih harus berperang dengan orang-orang di Kanaan. Kalau Musa ya mau berpikir, karena waktu dia kecil, dia sudah mendengar dari orang tuanya tentang apa ya? Tentang Tuhan, tentang rancangan Tuhan, apa yang Tuhan sudah janjikan kepada Abraham, dia sudah dengar dari orang tuanya. Lalu mereka akan kembali ke tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan kepada mereka. Gantinya terus menetap di Mesir. Saat itu Musa berkata, saya sudah enak, saya sudah di istana Mesir. Ya, saya bisa mendapatkan. Kalau dia melihat hanya kesenangannya sesaat, dia nggak akan pergi keluar. Tetapi coba kita lihat ya. Coba kita lihat, Musa itu usianya 120 tahun. 40 tahun dia berada di istana Mesir. Tapi itu tidak mempengaruhi dia. Apa yang terjadi setelah 40 tahun dia di tanah Mesir? 40 tahun kemudian dia keluar, dia lari dari Mesir. Nanti suatu waktu kita akan pelajari lagi kembali tentang Musa. Ya. Dia lari karena dia bunuh orang Mesir. Lalu dia lari ya, dengan kata lain ya. Dia lari, lalu dia 40 tahun dia berada di padang belantara. Ya, menjadi gembala. Dari seorang calon Firaun menjadi gembala 40 tahun berikutnya. Lalu kemudian setelah 40 tahun yang kedua, dia kembali ke Mesir dan membawa orang-orang Israel keluar untuk 40 tahun bersama-sama dengan mereka di padang gurun. Jadi kita lihat semuanya itu ada 120 tahun. Tapi itulah yang dia lihat itu bukan hanya upah sementara yang dia miliki. Kenapa? Karena dia sudah mendengar dari orang tuanya. Dan selama 40 tahun kedua saat dia sendirian di padang gurun, hanya dengan mungkin bukan sendirian ya, ada keluarganya, ada istri dan anak-anaknya. Tetapi disitulah dia apa ya? Dia melihat bagaimana tujuan kehidupannya yang sesungguhnya. Dia mengetahui arah hidupnya itu mau kemana. Dan ini penting sekali kalau kita ingin cari tahu tentang pertanyaan yang terpenting ya dari kehidupan kita masing-masing. Kita ini ujung-ujungnya kemana? Apa yang kita sedang lakukan sekarang ini untuk apa? Apa yang Anda sedang lakukan saat ini? Apa yang Anda kerjakan? Ujung-ujungnya mau kemana? Apa goal kita dalam kehidupan ini? Nah, saya ada satu kutipan yang orang paling suka ya dari buku yang disebut kenal dengan istilah Alice in the Wonderland. Jadi the Cheshire quote ya, quote atau kutipan dari kucing ya, kucing Cheshire ini yang dari buku dongeng ini ya, kata lain berkomunikasi dengan Alice ya, dengan Alice. Apa komunikasi mereka, percakapan mereka? Dikatakan sana si Alice bertanya kepada kucing ini, "Maukah Anda memberitahu saya kemana saya harus pergi dari sini? Would you tell me please which way I ought to go from here?" Ya, Alice tiba di dunia khayalan itu ya. Dia tiba dan dia bertemu dengan satu kucing yang bisa berbicara dan dia nggak tahu mau kemana arah tujuan yang dia harus lalui. Jadi dia tanya kepada kucing, "Kemana saya harus pergi dari sini?" Lalu sang kucing menjawab, "Well, itu sangat bergantung pada ketujuan mana Anda ingin pergi. Maunya kamu, Alice, maunya kamu itu kemana? Kamu mau perginya?" Kata si kucing. Lalu kemudian apa jawab Alice waktu dia ditanya oleh si kucing? Lalu dia kata, "Well, I don't care. I don't much care where." Aku tidak terlalu peduli ke arah mana saya mau pergi. Walaupun dia tanya, "Saya mau kemana dari sini, saya mau kemana." Tapi saat ditanya, "Kamu maunya kemana?" Dia bilang, "Wah, saya nggak tahu. Saya nggak peduli kemana saya mau pergi kemana." Lalu jawab kucing itu, "Kalau begitu, kalau kamu sendiri tidak tahu kemana kamu mau pergi, tidak masalah ke arah mana Anda akan pergi," kata kucing. Jadi nggak usah tanya-tanya, jalan aja. Jalan aja. Jadi katanya kalau kita tidak mengetahui tujuan arah kehidupan kita, apakah tujuan kita itu mau kemana? Khususnya apakah kita mau ke surga atau tidak? Kalau kita tidak mau ke surga, kita cuma pikir, wah tujuan kita
Ya, hiduplah sehari demi sehari, mudah-mudahan dapat uang hari ini dan lain sebagainya. Kalau hanya sementara, waduh, hati-hati saudara ya. Kalau kehidupan kita hanya untuk hari demi hari, tidak tahu tujuan kita, khususnya untuk ke surga, maka kita bagaikan orang yang dikatakan apa ya? Hidup tanpa tujuan itu seperti orang yang tidak memiliki apa ya? Tidak memiliki kepala. Life without purpose is like a person without a head. Nggak ada tujuan, nggak ada kepalanya. Nggak ada. Atau seperti menurut Thomas Carlyle, dia katakan apa ya? Manusia tanpa tujuan adalah seperti kapal tanpa kemudi, tanpa ada rudder. Ya. Apa yang terjadi kalau dia manusia yang tidak memiliki tujuan itu? Maka dia menjadi seperti anak terlantar, bukan siapa-siapa, nothing, a wave, ya, dan bukan manusia. Kalau kita tidak mengetahui, saya hidup di Amerika ini untuk apa? Saya bekerja saat ini untuk apa? Saya sekolah saat ini untuk apa? Kalau kita tidak tahu arah tujuan kita, maka kita seperti orang yang bermain-main dengan gyroscope. Gyroscope itu di taman-taman di Amerika seringkali kita bisa melihat ya. Itu Anda bisa putar atas ke bawah, kiri ke kanan, putar arah Anda kemana saja arahnya. Ya dijalanin aja lah pendeta. Ya jalanin aja pendeta. Tapi nggak ada juntrungnya kan, nggak ada ujung-ujungnya. Kita semua harus dapat menjawab kemana arah tujuan kita. Ya, spinning around, frantic, nggak tahu mau ujung-ujungnya. Ya, di kadang-kadang kerja, kadang-kadang nggak kerja, kadang yang penting ya nggak apa saja yang terjadi terjadilah. Wah, hati-hati. Kita harus ada memiliki apa? Tujuan kehidupan kita, baik untuk tujuan sementara di dalam dunia ini atau tujuan yang dapat khususnya membawa kita untuk masuk dalam kerajaan surga. Karena ujung-ujungnya pertanyaan filsafat dunia ataupun orang-orang yang berpikir dengan kata lain, mereka itu memiliki pertanyaan yang terbesar yang dapat ditanyakan dalam kehidupan umat manusia itu adalah dari mana kita itu berasal? Kenapa? Dari mana kita itu berasal? Siapa kita? Ya, siapa kita? Dan kenapa saya ada di tempat saya saat ini? Kenapa saya saat ini menjadi pendeta di Fisdak? Kenapa? Apa tujuan saya untuk menjadi pendeta di Fisdak? Ya, dengan kata lain, apa tujuan saya menjadi seorang ketua jemaat di Fisdak? Apa tujuan Anda menjadi apapun yang Anda lakukan? Kenapa saya bekerja di tempat pekerjaan saya saat ini? Kenapa saya berada di sini? Harus kita mencoba untuk dapat memiliki jawaban pertanyaan tersebut. Kenapa? Supaya kita dapat mengetahui where am I going? Kemana saya akan pergi? Kemana saya akan pergi? Kita nggak bisa bilang, hidup saya ini ya begini-begini aja lah pendeta, dijalanin aja lah hidup tersebut. Kalau kita tidak tahu arah kemana, arah tujuan kehidupan kita. Ya, di Amerika Serikat ini, kalau Anda ditawarkan untuk bekerja misalnya, ya, seringkali salah satu pertanyaan di interview adalah, what do you see yourself in 5 years? Ditanyakanlah oleh interviewer kita ya. Apa yang Anda lihat dari diri Anda 5 tahun ke depan ini? Apa yang akan Anda capai? Tentu saja interviewer itu bertanya tentang apa ya? Apa yang Anda mau cari di tempat bekerja mereka. Ya, jadi apa tujuan Anda? Apakah 5 tahun ke depan saya berharap saya dapat menjadi manajer atau apalah, tapi mereka ingin mengetahui 5 tahun ke depan itu Anda maunya jadi apa dari tempat bekerja yang mereka tawarkan kepada Anda. Dan ini penting sekali ya. Saya ingat waktu masih di sekolah di Unclub ya, ada seorang penulis buku yang sangat terkenal namanya Stephen Covey ya, mungkin Anda pernah dengar penulis ini ya. Dia menulis buku tentang 7 Habits of Highly Effective People, 7 kebiasaan dari orang-orang yang efektif, ya, orang-orang yang dapat menjadi berhasil ya. Ya misalnya yang habit yang pertama, be proaktif. Jadi jangan kita hanya reaktif. Tapi kita dapat apa? Memikirkan apa yang proaktif, artinya apa ya, tiba lebih dahulu di apa yang dapat kita lakukan, gantinya kita hanya reaktif ya. Habit kedua adalah begin with an end in mind. Nanti kita akan lihat ya. Kita apa tujuan kita itu kita sudah canangkan ya. Jadi yang ketiga, put first things first. Artinya yang penting itulah yang harus kita lakukan. Jadi jangan kita hanya melakukan segala sesuatu, kebetulan ini ada yang emergency ini yang saya buat. Enggak. Kalau lakukan yang paling penting terlebih dahulu, yang membantu Anda untuk mencapai tujuan goal kehidupan Anda. Kalau misalnya seringkali kita bangun pagi tiba-tiba kita lihat apa yang paling penting yang harus saya buat. Enggak,
Apa yang harus Anda pikirkan, yang sudah Anda strategikan untuk dapat Anda lakukan? Yang terpenting lebih dahulu yang dapat Anda lakukan. Mungkin berdoa, baca Alkitab, jika itu yang memang itu dapat menuntun Anda untuk memiliki satu hari yang lancar, maka itulah yang harus Anda lakukan. Biar ada yang mau telepon lebih dahulu, biar lebih dahulu itu nanti ke belakangan. Jangan pusing itu lebih dulu. Jadi put things first. Put first things first, ya. Lalu think win-win, seek first to understand, then to be understood. Lalu habit ke-6 synergize, habit ke-7 sharpen the saw, dan lain sebagainya. Tapi poin yang kedua ini yang sangat penting, ya. Dia mulai di poin kedua, habit yang kedua, kebiasaan kedua, dia katakan apa, ya? Begin with the end in mind. Anda harus memulaikan dengan apa yang akhirnya akan Anda capai, itu ada dalam pikiran Anda. Anda harus dapat berimajinasi. Jadi kalau Anda adalah seorang pelajar, yang Anda harus pikirkan pada saat Anda masuk sekolah adalah 4 tahun ke depan. Waktu Anda ini seorang mahasiswa, 4 tahun ke depan saya akan apa? Saya akan ditamatkan itu. Saya akan berjalan menerima dengan imajinasi ini. Saya sedang membayangkan saya sedang berjalan untuk menerima diploma saya. Lalu apa? Rektor atau presiden sekolah itu akan meresmikan saya sebagai seorang sarjana dan sebagainya. Jadi pada saat Anda memulaikan segala sesuatu, itu yang Anda harus pikirkan. Ya, apa misi Anda? Mission statement Anda itu apa? Kalau Anda mau menikah, apa kira-kira tujuan akhir daripada pernikahan Anda itu apa? Kehidupan yang bagaimana yang Anda ingin peroleh? Jadi, begin with the end in mind. Kenapa? Karena menurut Stephen Covey, prinsip yang dia katakan prinsipnya adalah bahwa segala sesuatu itu harus diciptakan 2 kali. Segala sesuatu itu yang Anda mau buat itu sesungguhnya diciptakan 2 kali. All things are created twice. Segala sesuatu diciptakan 2 kali. Apa itu? Kapan itu penciptaan yang pertama? Penciptaan pertama itu segala sesuatu yang Anda mulaikan dari secara mental. Seperti kalau Anda ingin bangun rumah harus ada blueprint, harus ada apa, ya? Gambar arsitekturnya, apa pintunya mau taruh di mana, garasinya di mana, ruang tamu di mana, tempat tidur di mana, harus ada blueprint. Jadi harus ada mental, ya. Apapun pekerjaan Anda, ya, dimanapun Anda bekerja, apapun itu harus ada. Oke, 5 tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan ini saya. Tapi khususnya kita sebagai orang percaya, mental Anda itu harus apa? Think of heaven, dengan kata lain, ya. Pikirkan surga. Pikirkan surga. Ya, disitulah tempat, ya. Tempat kita, dan itulah akhir kehidupan kita, surga. Nah, kalau kita sudah memikirkan surga, kita melihat Yesus datang di kali yang kedua, kita masuk ke dalam kerajaan surga, kita bertemu kembali dengan orang-orang yang kita kasih. Aduh, gitu enaknya. Maka apa yang terjadi kemudian adalah kita harus menciptakan penciptaan yang kedua. Apa itu? Penciptaan secara fisikal, buildingnya. Ya. Kita melakukan dan mengerjakan segala sesuatu yang diperlukan supaya kita bisa masuk surga. Dengan kata lain, ya, doing and making the things that need to happen to achieve the blueprint. Jadi itulah. Jadi kita harus memiliki apa? Imajinasi. Begin with the end in mind. Kita harus memikirkan. Ya, memikirkan. Lalu berikutnya, apa yang dapat kita lakukan? Di dalam melakukan supaya kita tetap apa? Dalam melakukan segala sesuatu itu kita tidak apa? Tidak hanya udah pikirannya bagus, tujuannya bagus, tapi waktu kita menjalankan itu seringkali lemah gitu ya. Seringkali kita kalah dalam perjalanan iman kita. Apa yang kita lakukan? Nah, bagi orang-orang dunia, ini orang-orang dunia katakan, ini bukan lagi kita keluar sedikit dari apa yang mungkin Alkitab katakan, tapi mungkin ada persamaannya. Alkitab katakan dalam melakukan segala sesuatu, dalam doing and making the things that needs to happen, dalam melakukan dan mengerjakan segala sesuatu untuk supaya tercapai tujuan itu, maka kita harus memiliki insentif supaya kita terus bergerak. Ya, kenapa saya belajar? Supaya saya belajar hari ini ada ujian. Oke, tujuan saya, goal saya ditamatkan, saya dapat sarjana, saya dapat diploma, saya terima. Tapi pada saat saya sedang bekerja saat ini, apa yang menjadi motivasi saya? Itulah muncul dengan istilah teori motivasi. Ada insentif teori, dan begitu banyak teori motivasi, teori-teori itu. Tapi salah satu dari begitu banyak teori adalah misalnya pada saat Anda belajar, apa yang memotivasi Anda? Waduh, ya motivasi, ya kita bukan lagi berbicara tentang nantinya ditamatkan, tapi saat saya belajar untuk ujian, saya ingin dapat angka yang bagus. Ya,
saya dapat angka yang bagus. Itulah motivasi saya. Itulah insentif teori, ya. Karena adanya upah yang saya akan dapatkan dari luar. Upah yang dapat saya pelajari itu guru atau dosen yang memberikan saya angka A+, ya. Atau kalau Anda seorang pekerja, waduh, minimal di akhir bulan dapat gaji, dapat istilahnya di Amerika Anda dapat paycheck, Anda dapat gaji. Atau kalau Anda seorang atlet, waduh, saya akan bekerja sekuat tenaga supaya di akhir liga ini kamilah yang dapat apa? Menjadi juara pertama dan lain sebagainya. Jadi itulah yang mendapat apa? Rewards, ya, external reward, motivasi, insentif, ya, menjadi insentif karena apa yang dapat Anda peroleh dalam waktu yang dapat Anda lihat sesingkat-singkatnya, itu dapat Anda peroleh. Nah, motivasi ini, insentif teori ini dibagi dua. Itu ada yang muncul dari luar. Kenapa Anda melakukan sesuatu? Dan ada itu berdasarkan apa yang dapat lihat apa? Dari luar atau yang dari dalam, ya. Misalnya, Anda pergi bekerja, motivasi dari luar, Anda dapat apa? Dapat gaji, itu rewardnya. Atau bisa juga motivasi itu dari dalam. Anda pergi bekerja karena Anda mencintai pekerjaan Anda, ya. Atau berikutnya, Anda belajar supaya Anda dapat angka yang bagus, atau Anda belajar karena itu memang subjek yang Anda sangat senang untuk apa? Untuk lakukan. Atau yang terakhir, yang kita langsung muncul yang terakhir. Anda membersihkan rumah. Kenapa Anda membersihkan rumah? Misalnya, Anda membersihkan rumah apakah karena upahnya itu dari luar, supaya orang datang, Anda tidak malu, orang datang lihat, waduh rumahnya rapi, waduh hebat ya, bagus sekali. Ya, itu motivasi dari apa penghargaan yang orang lain berikan kepada Anda. Atau dari dalam Anda membersihkan rumah oleh sebab apa? Memang kesukaan Anda untuk apa, ya? Kesukaan Anda adalah memang untuk melihat rumah yang bersih. Kalau Anda melihat rumah Anda yang bersih, waduh, itulah apa, ya? Itulah jadi reward bagi Anda. Itulah menjadi upah bagi Anda. Tapi poinnya adalah segala, entah itu extrinsic motivation, intrinsic motivation di dalam apa, ya? Dalam motivasi kita, ya. Di dalam motivasi yang tadi kita lihat insentif teori artinya kita semua memiliki upah yang akan kita tujui. Dan itu membantu kita. Membantu kita, entah upah itu kita bisa supaya orang senang atau apa, atau karena kita sendiri secara pribadi senang. Tapi poinnya kita semua itu harus melihat atau memiliki tujuan untuk melihat upah, baik itu dari luar atau dari dalam. Semuanya itu harus ada dalam kehidupan kita. Nah, poinnya adalah, apakah ini alkitabiah, saudara? Apakah Musa yang melihat upah itu memang alkitabiah? Apakah itu juga merupakan ajaran Alkitab secara keseluruhan? Oh yes, ya. Motivation yang insentif teori ini juga adalah satu hal yang kita lihat dalam apa? Alkitab, ya, bahwa the end result in mind itu sudah dipikirkan, ya. Ya, Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Saudara-saudara, aku tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Aku bukan berarti surga itu aku sudah capai di surga. Tapi ini yang kulakukan. Aku mungkin belum sampai surga. Tapi dia katakan apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah. Untuk memperoleh hadiah. Yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dia menggunakan istilah seperti apa, ya? Orang atlet yang berlari capai tujuan. Dan begitu banyak, ya, tujuan daripada yang dia lakukan supaya masuk surga adalah untuk melihat apa? Hal-hal yang dapat dia reward. Entah reward nantinya atau reward sementara yang dapat kita alami saat ini, ya. Alami saat ini. The end result in mind. Dia juga ulangi juga dalam 1 Korintus 9 ayat 23 sampai 27. Dikatakan apa? Apa yang dia lakukan? Kenapa dia harus menjadi seorang penginjil, misionaris? Mungkin pertanyaan itu bagi saya. Kenapa saya menjadi seorang pendeta saat ini? Kenapa saya melayani di Fisdak, ya? Mungkin Rasul Paulus juga katakan apa, ya? Segala sesuatu itu aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan seperti Olimpik, ya, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah, mendapat upah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan
menguasai dirinya, mendisiplin dirinya dalam segala hal. Jadi kita sudah memiliki tujuan, dan seperti atlet-atlet, mereka memiliki tujuan dan mereka mengkondisikan tubuh mereka, makanan mereka atur, tidur mereka atur, kehidupan mereka atur, dan lain sebagainya. Karena tujuannya upah itu berkorban. Tiap orang mengambil bagian dalam pertandingan, dia akan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian, mereka berdisiplin. Berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Yang orang-orang Olimpik yang dunia ini, mahkotanya sementara, mahkota yang fana ya. Ada orang-orang yang atlet-atlet Olimpik yang jatuh miskin, ya dijual lah, mereka punya medal-medal, itu ada begitu ya. Itulah sebabnya itu mahkota yang fana, yang pemenang-pemenang oleh Olimpik sekalipun. Tetapi Rasul Paulus katakan apa? Tetapi kita berlomba, kita berbuat demikian untuk apa? Untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Mahkota yang abadi. Ayat 26 kemudian katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Jadi jangan Anda pikir, jangan kehidupan kerohanian kita itu seperti tanpa tujuan. Ya sekali-sekali aja lah kalau lagi perasaan enak itu ya saya pikir-pikir tentang surga. Kalau ketua-ketua pendeta-pendeta baik-baikin saya, oke lah saya pikir-pikir sedikit lah tentang ke gereja dan lain sebagainya. Jangan. Ya. Rasulullah katakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarang saja memukul, hanya pukul-pukul gini, habis tenaga Anda KO Anda ya. Nggak ada tujuannya, nggak ada juntrungnya, dan kata lainnya. Ayat 27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi inilah Rasul Paulus mengajak kita semua untuk memikirkan upah. Bukan hanya upah itu mahkota yang memang Tuhan sudah siapkan. Tapi Rasul Paulus melihat, walaupun dalam dunia dia menderita, dia mengalami aniaya dan lain sebagainya, tetap dia dapat menyanyi, rejoice in the Lord always. Ya. Walaupun dia harus mati dengan dengan cara dieksekusi, tapi dia tetap bersukacita dalam Tuhan. Kenapa? Karena pada saat dia memikirkan tentang surga, dia mendapatkan damai di dunia ini. Dia mendapatkan kebersamaan dengan Tuhan di dunia ini. Dia mendapatkan kekuatan dengan umat-umat Tuhan yang bersama-sama memikirkan tentang surga. Dan itulah yang telah menjadi upahnya. Itulah yang menjadi kekuatan. Sehingga dia yang sudah menetapkan surga sebagai tujuannya. Dalam setiap perjalanan kehidupannya, dia dapat memperoleh kekuatan demi kekuatan. Oleh sebab Tuhan yang menyertai dia. Dan umat-umat Tuhan yang juga menyertai dia. Kiranya ini bukan hanya menjadi pengalaman orang-orang Ibrani ataupun Rasul Paulus ataupun Musa, tetapi juga dapat menjadi pengalaman kita semua yang memikirkan surga, yang memikirkan upah yang Tuhan sudah siapkan, yang pasti menjadi milik kita pada saat kita terus bergaul dengan Tuhan. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, sekali lagi terima kasih masih bersama-sama. Jika ada tambahan pertanyaan sehubungan pelajaran kita, silakan. Tapi silakan, Bi. Kita ingin sampaikan sedikit tentang keputusan Musa. Oke. Memang Alkitab mengatakan dia lari oleh karena dia takut dia membunuh anak muda Mesir. Waktu kira-kira 50-an tahun yang lalu kita belajar mengenai sejarah Musa di sekolah, didapati bahwa salah satu penyebab dia tinggalkan Mesir memang adalah dia mengambil keputusan untuk di pihak Yesus. Tetapi dia sebenarnya untuk menjadi seorang Firaun harus menjadi imam. Imam Baal. Jadi dia harus sekolahkan menjadi imam dulu untuk itu. Dan Musa mengambil keputusan tidak mau mengambil sekolah menjadi seorang imam. Karena dia mengambil keputusan adalah berpihak mengambil Yesus di dalam hidupnya. Itulah penyebab dia tinggal Mesir di samping dengan dia membunuh anak muda itu sendiri. Dia tidak mau menjadi Firaun karena mengambil pendidikan menjadi seorang imam. Itu yang kita juga tambahkan. Puji. Ya, dapat ditambahkan. Terima kasih atas tambahan tersebut, Pak ya. Baik, mungkin ada saudara lainnya. Makasih banyak. Ya. Ada lagi? Om Rain, silakan Om Rain. Ya, terima kasih.
Pendeta sangat jelas, komplit. Cuma saya pikir-pikir juga, seperti pendeta bilang tadi, 40 tahun itu. Apakah memang selama 40 tahun di padang belantara itu untuk mengikis 40 tahun dia berada di Mesir? Lalu kemudian mau pimpin bangsa yang keras kepala ini, dia dilatih juga 40 tahun untuk gembala domba. Kalau enggak dia kasih KO satu-satu tanam di pasir itu orang-orang Israel. Kira-kira bagaimana pendeta saya? Betul sekali Om, betul sekali. Jadi kita lihat bagaimana orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan seperti Musa, ya dia di 40 tahun di Mesir, dari Mesir lalu kemudian 40 tahun di padang gurun, atau juga Rasul Paulus, dia juga harus berada di tempat-tempat pembuangan selama waktu-waktu tertentu. Dan kita lihat memang kadang-kadang Tuhan memberikan tempat yang sukar kepada kita untuk dikikis seperti Om Ren bilang ya, supaya kita dihilangkan segala hal-hal yang ketinggian hati yang kita miliki, hal-hal yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki untuk dapat terjadi di dalam kehidupan kita ya. Saya percaya itu dia. Jadi betul sekali Om. Itulah juga yang kesempatan yang Tuhan telah berikan kepada dia supaya dia juga familiarize juga mungkin dengan keadaan di padang gurun. Dia kan ada 40 tahun dia akan pimpin orang-orang Israel itu di padang gurun. Jadi pada saat dia berada 40 tahun dia di padang gurun, kalau dia baru keluar dari Mesir lalu pimpin orang Israel keluar dari Mesir setelah 40 tahun mungkin dia akan kehilangan arah, mungkin bukan begitu ya. Tapi dia akan tidak tahu ya. Betul Tuhan ada memimpin dengan tiang awan dan tiang api, tetapi seluk-beluk padang gurun, dan itu juga sudah merupakan bagian di mana Musa sudah terbiasa ya. Jadi dia sudah dipersiapkan untuk memimpin bangsa Israel di padang gurun dengan dia terlebih dahulu selama 40 tahun berada di padang gurun. Terima kasih banyak Om Ren. Yang bagus sekali. Oke, Arda, silakan Arda. Oke, Pak Pendeta, saya kan belajar banyak juga kan. Nabi Musa ini kan nabinya orang Israel lah, bisa dibilang. Ya, ada salah satu orang Jewish, dia bikin joke, dia bilang gini, bangsa saya ini aneh. Mereka percaya Musa belah Laut Merah, tapi nggak percaya Yesus jalan di atas air. Katanya gitu. Tapi pertanyaan saya, Pak Pendeta, kan sepertinya kan banyak persamaan Musa dengan Yesus ini. Mati, membawa bangsanya, banyak mujizat, terus mati dan dibangkitkan oleh Tuhan. Apakah Musa itu memang dibikin kayak gitu kehidupannya untuk melambangkan Yesus, Pak Pendeta, atau bagaimana? Jadi dikatakan bahwa tidak ada nabi yang terbesar. Terima kasih Arda untuk pertanyaannya. Tidak ada nabi yang terbesar yang selain Musa. Itu kita sudah pernah pelajari waktu lalu ya, pada saat kita mempelajari tentang Musa juga waktu lalu itu. Dan kita lihat bahwa yang nabi yang terbesar di atas Musa itu cuma satu, yaitu tidak lain bukan Yesus Kristus. Jadi seperti gambaran Musa membawa keluar bangsa Israel dari perhambaan di Mesir, maka seperti itu juga lah Yesus yang membawa kita dari perhambaan dosa. Ya, jadi itu adalah tidak pernah Allah memberikan sesuatu itu yang boleh dikatakan sesuatu hal yang baru. Segala sesuatu itu ada bayangan-bayangan. Upacara-upacara Ka'bah itu adalah bayangan terhadap apa yang akan Yesus lakukan. Dan juga dalam kehidupan sehari-hari, praktek-praktek kehidupan juga, kita lihat bahwa Musa, walaupun Musa itu tidak sempurna, tetapi itu merupakan bayangan. Seperti bayangan-bayangan upacara-upacara keimamatan itu sendiri tidak sempurna, karena kita hubungkan dengan pelajaran kitab Ibrani, ya, tidak sempurna, tetapi semuanya itu disempurnakan di dalam Yesus Kristus. Jadi keimamatan itu sempurna di dalam Yesus, maka perjalanan pimpinan Musa itu disempurnakan dengan apa? Pimpinan Yesus yang membawa kita keluar dari perhambaan dosa. Seperti Musa yang membawa orang Israel keluar dari perhambaan Mesir. Ya, betul sekali. Saya setuju dengan Arda bahwa Musa adalah lambang kecil atau gambaran kecil, bayangan kecil dari apa yang Yesus lakukan untuk memimpin umat-umat manusia, bukan umat Israel, keluar dari perhambaan dosa. Itulah yang Yesus lakukan. Terima kasih Arda. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang lainnya? Bapak Awi, silakan jika ada. Jika ada tambahan. Atau Bapak Simatupang, Bapak Ibu. Oh, ya, jika ada. Oh, tidak ada. Baik, jika tidak ada lagi, saya tidak melihat dari Zoom, ya. Jadi
Ada mungkin dari live stream, Dek? Tidak ada tambahan mereka dari live stream. Sangat bagus. Oh, puji Tuhan, Bapak Wahid. Ya, terima kasih. Jika tidak ada lagi, kita akan masuk ke bagian yang kedua, pokok-pokok doa yang dapat kita bawakan. Saya puji Tuhan pada malam hari ini untuk mungkin nggak tahu, mungkin pertama kali ya, saya lihat sahabat saya dari SMA ya, dari SLA Kaungkuan, Saudari Rita Makowel juga bersama-sama dengan kami pada saat ini. Selamat bergabung Rita, dan senang sekali Rita bisa bergabung bersama-sama dengan kami. Ya, jadi ada lagi mungkin saudara-saudari lainnya yang dapat memberikan hal-hal yang dapat kita doakan pada saat ini. Silakan. Ada kira-kira? Jika belum ada dari Zoom, mungkin dari live stream dulu, silakan Dek yang dapat kita doakan. Permintaan doa dari live stream, silent request yang seperti biasa, Pendeta. Oke. Jika tidak ada lagi, bagaimana dari Zoom? Jika tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, dalam takhta kerajaan surga kembali kami datang kepadamu. Kami ingin bersyukur, memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Kembali kami diajak untuk menjadi seperti Musa yang melihat upah yang Tuhan sudah siapkan baginya. Dan itu adalah satu hal yang pasti. Manusia seringkali membuat janji-janji upah yang manusia dapat berikan kepada sesama, tapi seringkali itu tidak dapat ditepati atau tidak sesungguhnya merupakan reward yang sesungguhnya. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau telah menetapkan upah tersebut, dan upah tersebut bahkan Engkau telah bayar dengan mahal. Yesus Kristus, anak Allah sendiri, yang telah datang, telah mati di kayu salib dengan cara yang sangat-sangat terhina. Tetapi Dia telah bangkit, dan Dia telah berada di sebelah kanan Bapa pada saat ini. Menjadi pengantara, menjadi imam besar bagi kami. Untuk memastikan bahwa kami yang sudah menerima Engkau, kami yang sudah menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi kami tidak akan binasa Tuhan. Engkau sendiri sudah katakan, kami tidak akan binasa. Melainkan kami akan memperoleh kehidupan yang kekal. Kami rindu Tuhan untuk tetap memiliki iman tersebut, tetap memiliki kepercayaan tersebut, memiliki satu kerinduan walaupun kami harus seringkali jatuh, tapi kami ingin terus bangkit dan bergantung terus sepenuhnya kepadamu. Dan dari hari demi hari karakter kami akan diubahkan. Dari hari demi hari dalam proses penyucian tersebut Tuhan, kami akan semakin diubahkan. Seperti Musa yang mengalami perubahan demi perubahan. Selama mungkin 40 tahun dia berada di padang gurun sendirian. Tuhan telah menempa dia. Telah membuat dia, membentuk dia menjadi seorang pemimpin. Sehingga dia dapat menjadi anak Tuhan yang membawa umat-umat Israel keluar dari perhambaan di Mesir. Dan untuk dipersiapkan masuk ke tanah perjanjian-Mu. Kami rindu Tuhan untuk dalam kehidupan kami seharian Kau terus tempa. Tapi pada saat kami mengalami goncangan kiri dan kanan, biarlah kami terus dengan mata iman, kami dapat melihat upah yang Tuhan sudah berikan. Upah yang Tuhan sudah siapkan bagi kami semua. Kami tidak akan pernah meragukan hal tersebut. Kami sudah mempelajari Tuhan bahwa keselamatan yang Tuhan sudah berikan, kasih karunia-Mu itu, Engkau sudah usahakan supaya itu pasti saat ini. Sehingga nama kami tidak akan pernah keluar dari buku kehidupan. Engkau sedang melakukan hal itu sekarang Tuhan. Itulah sebabnya kami rindu Tuhan untuk memperoleh kekuatan dari Engkau. Walaupun sering kami lemah, tapi kami ingin terus bergantung. Karena dalam ketergantungan kami yang sepenuhnya dengan Engkau, maka jaminan keselamatan itu Tuhan pasti terus menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, karena kami dapat berbakti bersama-sama dengan orang-orang tua kami pada saat ini. Semua umat-umat Tuhan yang sudah berbakti bersama-sama juga dengan sahabat hamba-Mu Rita Makowel. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan terus menyertai Rita dalam kehidupannya, dalam kehidupan sehari-hari, pekerjaan dan hal yang dapat dia lakukan. Tuhan, sertailah dia selalu. Sertailah juga dia dan keluarganya. Dan juga kekuatan dari surga, penghiburan dan segala sesuatu yang surga dapat berikan kepadanya, terus dapat menjadi bagiannya. Tuhan berkati juga orang-orang tua kami dengan segala usaha-usaha mereka,
pekerjaan-pekerjaan juga yang masih mereka lakukan, pekerjaan Injil yang mereka masih lakukan, masih dilakukan oleh Om Ren dan Papi. Dan juga mungkin pekerjaan-pekerjaan bisnis lainnya yang masih dapat dilakukan oleh orang-orang tua kami seperti yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu Awi, Tuhan. Kami terus berdoa untuk hal tersebut. Dan juga kesehatan terus menjadi bagian mereka. Baik yang hamba dapat lihat melalui Zoom maupun yang melalui live stream, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan terus menjadi bagian orang-orang tua kami. Ibu Eli Cherry, Ibu Pendeta Paruntu, Tante Yeni, Tuhan, penyertaan surga terus menjadi bagian mereka. Tante Since Pua juga, Tuhan, di Indonesia. Kami terus berdoa bagi beliau kesehatan yang sempurna, kiranya terus dapat menjadi bagian mereka. Orang tua kami juga di Amerika, Ibu Tina Pua, Tuhan, kiranya Tuhan terus menyertai beliau, Tuhan. Dan pada saat ini, Tuhan, Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi orang-orang tua yang kami yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin terus berdoa bagi keluarga Om Yan dan Tante Sin. Hamba-Mu ingin berdoa bagi Tante Al. Ya, kami bersyukur, Tuhan. Tuhan telah menyertai pernikahan anaknya pada waktu yang lalu di Indonesia. Dan kami berdoa kiranya Tuhan terus menyatukan mereka. Tuhan menyatukan Tante Al dengan Om Max dan anggota keluarga mereka yang ada di mana saja. Penyertaan surga itu terus kiranya menjadi bagian mereka. Kami juga terus berdoa bagi Tante Omi Omi Asa yang ada di California, maupun juga Tante Omi Wisan juga di California. Penyertaan surga terus, Tuhan, menjadi bahagian mereka. Penyertaan kasih terus menjadi nyata dalam kehidupan mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi Ibu Shana Laloan, Tuhan, dengan rencana kedatangannya ke Amerika, Tuhan, terus sertai dia. Biarlah semuanya itu akan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan juga kekuatan yang pasti dari surga terus menjadi bagian saudari Jane Rononu, Tuhan, di Philadelphia. Tuhan, Engkau mengetahui keadaannya. Engkau mengetahui kebutuhannya. Dan kami percaya Tuhan akan selalu menjaga Jane. Hamba-Mu juga ingin terus berdoa bagi anggota-anggota Jemaat Fisdak. Hamba-Mu ingin berdoa secara khusus bagi Evan dan Michi dengan pergumulan yang mereka hadapi saat ini. Tuhan, bantulah mereka. Sehingga mereka akan terus melihat bagaimana kekuatan yang surga berikan tetap akan menyertai Evan dan Michi juga dalam bisnis yang mereka jalankan. Hamba-Mu juga berdoa bagi keluarga Gunawan, Bapak Gunawan Lim, dengan Ibu Susan dan anak-anak mereka, Owen dan Noemi, Tuhan. Sertailah mereka, Tuhan. Sehingga keluarga ini akan semakin dekat, semakin kuat. Karena Tuhan yang selalu menjadi jurumudi, menjadi kapten dalam kehidupan mereka, dalam rumah tangga mereka, dalam mendidik anak-anak, membantu anak-anak dalam pendidikan juga mereka, dan dalam segala sesuatu yang Tuhan sudah canangkan bagi mereka. Hamba-Mu juga berdoa bagi anak-anak muda di Jemaat Fisdak. Hamba tahu, Tuhan, anak-anak muda kami seringkali menghadapi tantangan-tantangan di masa muda mereka. Kekecewaan-kekecewaan yang mereka alami baik dari luar ataupun mungkin juga dari dalam. Kami berdoa, Tuhan, kiranya mereka tetap teguh. Biarlah mereka tetap memiliki iman yang mana pusat pengharapan mereka, pusat iman mereka itu bukan terhadap apa yang manusia lakukan, seperti penganiayaan yang dialami oleh umat-umat Tuhan di dalam kitab Ibrani, tetapi kekuatan mereka adalah iman mereka kepada Engkau, Tuhan. Anak-anak muda kami melihat Yesus Kristus selalu, yang tidak akan pernah melemahkan mereka. Yesus yang akan selalu hanya menguatkan mereka. Kiranya Tuhan akan selalu menuntun anak-anak muda kami di Jemaat Fisdak, sehingga mereka hanya selalu melihat Yesus dan memperoleh kekuatan dari firman-Mu, dari doa, dari kesaksian-kesaksian yang dapat mereka bawakan. Sehingga tantangan-tantangan kehidupan yang mereka alami dari dalam maupun dari luar itu tidak memiliki arti apa-apa bagi mereka, Tuhan. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus pada anak muda kami, Saudara Brami Tilaar, dalam pekerjaan yang dia lakukan, dalam kehidupannya sehari-hari. Kiranya Tuhan akan terus menyertai Brami. Tuntunlah dia, Tuhan. Tuntunlah dia sehingga dia akan selalu melihat jalan-jalan Tuhan yang dapat selalu berlaku di dalam kehidupannya. Terima kasih, Tuhan. Engkau sudah mendengarkan doa kami. Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Mungkin ada yang tidak sempat hamba sebutkan. Engkau akan terus menuntun kehidupan umat-umat Tuhan yang ada di mana saja yang berbakti saat ini. Maupun secara khusus bagi umat-umat Tuhan yang ada di Ukraine, yang sedang mengalami musibah peperangan yang hebat yang sedang mereka alami, Tuhan. Biarlah kekuatan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih Engkau sudah mendengar. Engkau sudah menjawab doa-doa kami. Karena segala permohonan dan doa ini, Tuhan, telah kami bawakan. Hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bergabung. Jangan lupa kita akan bertemu kembali besok di waktu yang sama. Kita akan bertemu dan terus memperoleh kekuatan dari
firman Tuhan. Sampai bertemu, stay safe, stay healthy. Tuhan memberkati Anda semua.